Perintah Kaisar Naga bab 5769. Bayangan ribuan orang berlutut. Di altar 10.000 binatang masih teringat dalam benak untuk waktu yang lama. Tekanan agung itu, yang berasal dari garis keturunan naga emas, terukir dalam di jiwa setiap pembudidaya binatang, bagaikan sebuah merek. Segala keraguan, penghinaan, dan kebencian sebelumnya telah lenyap, digantikan oleh kekaguman dan kepatuhan mendalam terhadap kekuatan absolut. Dengan pikirannya, Chen Ping menyerap seluruh kekuatan naga besar itu ke dalam tubuhnya, dan hantu naga emas di belakangnya perlahan menghilang. Dia masih mengenakan jubah biru yang tenang itu, tetapi di mata semua orang saat ini, dia tidak berbeda dari dewa. Bangun semuanya. Chen Ping berbicara dengan tenang, suaranya lembut namun membawa kewibawaan yang tak terbantahkan. Semua orang merasa seolah-olah telah diberikan pengampunan, dan baru pada saat itulah mereka berani berdiri dengan hati-hati. Tetapi mereka masih membungkuk sedikit dan tidak berani menatap langsung ke arah Chen Ping. Pemimpin sekte Lietian, Tetua Xiong Tuo, dan bahkan Tetua Yusha yang sebelumnya mempersulit mereka, kini berdiri dengan hormat di bawah, seperti murid yang mendengarkan petunjuk. Penguasa sekte Rift Heaven menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan bertanya dengan penuh hormat, "Senior memiliki garis keturunan naga emas, dan sangat mulia. Kami buta dan telah menyinggung keagungan surga sebelumnya. Mohon maafkan kami. Apa perintahmu, senior? Kami, seluruh sekte 10.000 binatang, akan menembus api dan air bahkan sampai mati." Tatapan mata Chen Ping menyapu ke arah altar 10.000 binatang yang masih agak kacau di bawah, dan ke arah para pembudidaya. Binatang yang wajahnya dipenuhi dengan kesedihan namun juga dengan harapan tersembunyi. Dia kemudian perlahan berkata, "Izinkan aku bertanya padamu. Sekte 10.000 binatang menjaga pegunungan 10.000 binatang dan memiliki sumber daya yang sangat besar, jadi mengapa mereka selalu berada di posisi bertahan dalam pertempuran melawan sekte iblis 10.000 jiwa? Bahkan mengalami pertumpahan darah di lembah batu dan kematian lian?" Penguasa sekte langit celah menunjukkan ekspresi getir, menghela napas, dan membungkuk sambil menjawab, "Melapor kepada senior, bukan berarti sekte 10.000 binatang kami takut berperang, melainkan karena kami tidak punya pilihan lain. Sekte iblis 10.000 jiwa bercokol di dataran darah merah. Pengaruhnya sangat besar, dan jumlah ahli alam surgawi abadi di sekte ini jauh melebihi sekte kami. Pemimpin sekte mereka, iblis jiwa, adalah ahli puncak tingkat ke-7 alam surgawi abadi. Konon, ia telah mencapai ambang tingkat ke-8 alam surgawi abadi." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Yang lebih penting, sekte 10.000 binatang berpusat di pegunungan 10.000 binatang yang membentang puluhan ribu mil. Vena spiritual, kebun obat, deposit mineral, dan berbagai benteng suku yang bergantung pada kita tersebar di seluruh wilayah yang perlu dilindungi. Sekte iblis 10.000 jiwa bagaikan lintah, menyerang kemana-mana, membakar, membunuh, dan menjarah, dan khususnya menyasar tempat-tempat yang kekuatanku lemah. Jika kita memusatkan kekuatan kita, mereka akan menghindari kekuatan kita dan menyerang bagian belakang kita. Jika kita membagi kekuatan kita untuk bertahan, mereka akan mengumpulkan pasukan elit mereka dan mengalahkan kita satu persatu dengan jumlah yang lebih banyak. Untuk waktu yang lama kami berputar-putar, sumber daya kami terus-menerus dijarah, dan murid-murid kami menderita banyak korban. Itulah sebabnya kami terus-menerus dikendalikan dan diserang secara pasif." Suara Litian dipenuhi dengan frustrasi dan ketidakberdayaan. Para tetua dan murid lainnya juga menundukkan kepala. Wajah mereka menampakkan kemarahan, jelas memahami situasi secara mendalam. Setelah mendengarkan, ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah. Dia hanya mengangguk sedikit, seolah-olah dia sudah menduganya. Ia merenung sejenak, lalu berkata, "Musuh kuat dan kita lemah, dan wilayah kita luas. Jadi pertahanan kita tentu saja penuh celah. Kalau begitu, mengapa tidak mengubah taktik kita?" "Ubah taktik Anda?" Laitian dan para tetua semuanya terkejut. "Bagus." Tatapan mata Chen Ping begitu dalam saat ia perlahan mengucapkan 16 kata. "Ketika musuh maju, kita mundur. Ketika musuh berkemah, kita mengganggu. Ketika musuh lelah, kita menyerang. Ketika musuh mundur, kita mengejar." 16 kata ini, begitu diucapkan, menyentuh hati Litian dan yang lainnya bagaikan lonceng pagi dan genderang sore. Meskipun mereka belum pernah mendengar ringkasan strategis yang begitu ringkas sebelumnya, setelah mempertimbangkannya dengan saksama berdasarkan situasi mereka sendiri, mereka segera merasa bahwa kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya tidak terduga. Ketika musuh maju, kita mundur. Kita menghindari serangan tertajam mereka. Musuh berkemah di sana.
dan kita mengganggu mereka, membuat mereka gelisah. Ketika musuh kelelahan, kami menyerang mereka. Kami menyerang ketika mereka tidak siap. Kami mengejar musuh yang mundur dan memperluas keuntungan kami. Ini praktis merupakan solusi yang dibuat khusus untuk memecahkan kebuntuan bagi mereka. Mata penguasa sekte Rift Haven berbinar-binar dengan cahaya yang menakjubkan, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Senior, mantra 16 karakter ini sungguh luar biasa. Mereka langsung menyentuh inti permasalahan. Kita sungguh bodoh, kita bahkan tidak pernah memikirkannya.